pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tolak ditertibkan, puluhan pedagang pasar Renteng Lombok Tengah layangkan protes ke kantor bupati. Aniaya rekannya gara-gara kerap diejek, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Ratusan komunitas sepeda tua dari berbagai daerah meriahkan karnaval sepeda tradisi di ajang Fornas ke-8 di Kota Mataram. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan pedagang pasar Renteng di Kecamatan Praia mendatangi kantor pemerintah daerah Lombok Tengah untuk menolak rencana penataan pasar tempat mereka mencari nafkah. Pedagang mengaku berjualan di luar area dan lorong depan pasar karena ramai dikunjungi pembeli. Ini juga atas keinginan konsumen karena mereka enggan masuk ke dalam los pasar lantaran kondisinya pengap dan tidak tertata. Di sisi lain, pedagang mengaku harus menambah biaya operasional untuk membayar jasa angkut jika mereka berjualan di dalam area pasar. Pedagang itu dia maunya duduk di bawah, soalnya di atas itu orang itu malas untuk naiknya. Soalnya kan orang udah tua, udah jualannya kecil-kecilan, lagi naik ke atas, mana bisa orang naik itu. Terus apa? Terus tuntutannya di sini itu maunya tentram semuanya, biar semuanya diturun di bawah, nggak ada yang di atas. Seharusnya di atas itu menjual pakaian, kasur, perabotan rumah tangga. Meski demikian, Pemda menegaskan penertiban tetap dilakukan untuk menata pasar agar lebih rapi dan tidak terkesan semrawut seperti saat ini. Darlangan rewardnya, sehingga kondisi pasar Renteng Bogor memang penting untuk kita benahi, kita atur, ya. Kadang selalu pedagang lancar, tidak terhambat. Untuk menghindari konflik dengan pedagang, pemerintah daerah berjanji akan merancang pola penertiban secara persuasif agar niat merapikan pasar berjalan dengan aman. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Doang nih nende. Ratusan ribu kepala keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat dicoret dari daftar penerima beras bantuan pemerintah berdasarkan hasil verifikasi data terpadu pada tahun 2025. Dinas Ketahanan Pangan NTB mendata jumlah penerima bantuan beras turun cukup signifikan. Dari tahun sebelumnya sebanyak 643.000 penerima turun menjadi 511.381 keluarga. Dari data tersebut, jumlah penerima bantuan pada tahun ini berkurang sebanyak 131.619 keluarga. Ini menyusul pembaharuan data kemiskinan secara nasional yang dilakukan pada bulan April lalu agar para penerima bantuan tepat sasaran. Pengurangan jumlah penerima Bapang niki di NTB? Tadi dari 22 ribuan ya. Oke. Pada saat ini kan tinggal kurang lebih 22, sekian persen lah. Yang berkurang? Iya, berkurang. Artinya bahwa sasaran kita mungkin dari status sosialnya ada yang perubahan naik meningkat begitu kan, atau juga banyak yang sudah meninggal, atau sudah pindah domisili dan macam-macam. Dan itu datanya kita terus cross-check dengan bantuan pangan ini memang disalurkan pada saat yang sangat tepat. Pertama ketika terindikasi ada kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
di tingkat konsumen. Karena itu mudah-mudahan ini bisa menjadi stimulus untuk penggerak ekonomi dan membantu masyarakat agar daya belinya juga terjaga, karena kebutuhan pokoknya sebagian sudah dipenuhi dari pemerintah melalui beras bantuan pangan 20 kg. Distribusi bantuan pangan berupa beras pada tahun ini telah mulai dilakukan pemerintah daerah di seluruh kabupaten kota dengan persiapan beras mencapai 5,1 juta ton. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Angka pernikahan anak usia dini di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaporkan terus meningkat memasuki tahun 2025. Dari data dispensasi perkawinan yang tercatat di Pengadilan Agama, sebanyak 149 kasus perkawinan anak terjadi selama kurun waktu bulan Januari hingga Mei. Pernikahan yang tercatat itu dengan kelompok laki-laki di bawah usia 19 tahun dan untuk wanita di bawah usia 16 tahun. Adapun 3 kabupaten yang masuk kategori tertinggi kasus pernikahan dini, yakni Kabupaten Bima 81 kasus, Sumbawa 23 kasus, dan Kabupaten Dumpu 19 kasus. Tingginya angka perkawinan anak diduga dipicu faktor ekonomi, kurangnya informasi, dan kesalahan pola asuh anak di dalam keluarga. Itu ada 81 kasus. Iya, di Bima. Sebenarnya di Bima pun juga rawan, bukan hanya di Lombok aja ya. Karena apa? Orang tua mohon maaf kadang karena perladangan dia berhari-hari meninggalkan anak di rumah ya. Sehingga parenting itu juga penting untuk di sana. Pergaulan, pengawasan terhadap anak. Jangan karena faktor orang tua meninggalkan rumah untuk berladang terus kurang pengawasan terhadap anak sehingga timbul anak-anak. Selain menggencarkan sosialisasi tentang resiko perkawinan di bawah umur, Pemda juga sejauh ini telah mengeluarkan peraturan daerah yang melarang pernikahan anak. Namun hal itu belum optimal karena keterbatasan informasi khususnya bagi masyarakat di pedesaan atau wilayah terpencil. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengajak puluhan guru dan kepala sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat turut berkontribusi menjaga stabilitas stok pangan di daerah. Ini diwujudkan dengan menanam tanaman pangan atau membudidaya ternak di area lahan sekolah yang tidak terpakai sehingga dapat mendatangkan nilai ekonomis. Sejauh ini tanaman pangan yang cocok dibudidayakan adalah sayur mayur, bumbu dapur, buah-buahan, palawija. Sementara untuk budidaya meliputi ikan air tawar dan udang paname. Selain mendatangkan peluang ekonomi, pemanfaatan lahan sekolah juga dapat menjadi edukasi sekaligus kepada para siswa agar gemar dan terampil membudidaya atau menanam. Untuk mempersiapkan diri sebagai kemandirian pangan melalui siswa sekolah, guru, siswa sekolah, kemudian ke orang tua dan ke masyarakat seperti itu. Pada saat nanti betul-betul ada kondisi di mana ada krisis pangan, itu sekolah melalui guru, murid, dan nanti orang tua itu sudah siap misalnya dengan melakukan pertanian perkotaan di lingkungan sekolah, di rumah. Artinya mereka nanti akan memiliki ketahanan, ibaratnya. Makanya jadi di sini saya mau istilahnya memperdalam lebih dalam lagi ya pengetahuan terkait dengan agro atau tanaman budidaya ini. Karena kemarin di sekolah saya tuh ada hambatan-hambatan kayak hidroponik sayur kokte itu kelihatan hasil panennya dia kerdil. Yang kemarin saya konsultasikan, ternyata penyebabnya adalah suhu karena kelembapan di pinggir pantai. Adanya usaha pangan yang dikembangkan di lahan sekolah diharapkan menjadi cikal bakal terwujudnya sentra agroindustri di lembaga pendidikan dan dapat memenuhi kebutuhan pangan warga sekitarnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.